Jadi biasanya yang dikupas ayat ini. Tapi kalau kita perhatikan, ayat ini sebenarnya, rangkaian ayat ini dibuka oleh Allah dengan ayat-ayat sebelumnya, itu tentang wamin ayatihi. Kalau kita hitung itu paling tidak ada 6 ayat yang berurutan, hampir berurutan, ada juga ya penyelanya, yang dimulai dengan wamin ayatihi. Di antaranya yang paling populer itu ayat yang berhubungan dengan pernikahan. Bahkan dalam undangan walimah itu ayat ini nampak-nampaknya paling populer gitu, sampai nempel dicantumkan dalam undangan. Ini rangkaian ayat yang dimulai dengan wamin ayatihi. Ini Masya Allah, mengandung satu makna yang sangat mendalam bagi kita. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Tapi poinnya itu adalah wamin ayatihi. Kira-kira yang Allah sentuh itu bagian apa? Pikiran, rasa, atau hati? Atau pergerakan kita? Maka sebenarnya Allah sedang menyentuh alam pikir kita. Alam pikir kita. Allah mengabarkan kepada kita betapa banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita mau bikin satu tugas yang harus diemban, diamanahkan kepada pikiran kita, maka tugas itu hanya satu. Apa tugasnya? Kumpulkan sebanyak-banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah. Karena yang menangkap itu hanya alam kognisi kita. Kognisi artinya alam pikir kita. Tugas pikiran kita, tugas otak kita yang paling penting, dan andai kata kita tidak bisa melakukan apapun, maka kalau kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka itu sungguh tugas yang paling penting. Dan ini yang justru luput dari manusia. Betapa banyak orang yang hebat dalam berpikir, tetapi dia jauh dari Allah. Kenapa demikian? Karena dia sedang tidak melihat, mengumpulkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia terlepas, pikirannya itu terlepas dari tanda kebesaran Allah. Wa min ayati, terlepas dia. Ini salah satu kemaksiatan manusia. Dan ini perbedaan antara orang yang beriman dengan yang tidak ketika melihat sesuatu. Orang yang tidak beriman, ketika melihat sesuatu tanda, nggak nyampai ke hatinya, nggak dikirim tanda itu ke hatinya. Nggak dikirim. Hanya sekedar tanda doang. Contoh gini, ada musibah. Banyak sekali orang, saya kira, yang merasakan betapa besarnya, dahsyatnya kejadian ini. Tetapi banyakkah orang yang kembali kepada Allah? Belum tentu banyak. Kalau orang lihat, hanya sekedar lihat, iya, oke, selesai setelah itu. Tapi tidak menjadikan dia takut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para malah sekalian, oleh karena itu, dalam ayat ini, Allah berulang-ulang, bahkan dijelaskan dalam berbagai macam sisi gitu ya. Kalau kita kupas satu persatu, luar biasa ayat ini. Rangkaian ayat tentang wamin ayatihi. Saya hitung tadi ada 6 ayat yang dimulai dengan wamin ayatihi. Agar kita apa? Agar kita selalu mengumpulkan, connect dengan apa? Dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang sejauh mata memandang, dimanapun kita berada, dan bagaimanapun model kita, pasti kita akan bertemu dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Sehingga kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa yang mestinya kita tambah iman. Karena kalau orang connect dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dia pasti connect kepada Sang Pencipta, pembuat takdir, merancang semuanya, gitu kan? Sebagai apapun kita lah. Bahkan kalaupun kita barangkali cuma di rumah memperhatikan fisik kita, subhanallah, fisik kita itu ngapain jauh-jauh kita mau nyari Allah, nyari Tuhan gitu ya. Kalau kita perhatikan bagaimana fisik kita diciptakan sedemikian rupa, maka kita akan menemukan tanda-tanda keberadaan Allah. Allah Maha Kuasa di situ. Yang tak kita ketahui itu lebih banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah. Allah kasih tanda kepada kita agar kita semakin kuat dalam mengimani Allah. Begitu juga kalau kita berkebun, petani. Kita lumayan berat kan kerjaan petani itu, Pak Ansori? Saya sudah merasakan berat, kan ini udah petani gak nih?
Tetapi kerjaan petani itu adalah kerjaan yang paling kecil dibandingkan dengan rangkaian hidupnya tumbuh-tumbuhan. Kita merasa berat nih, kita merasa berat tugas petani itu. Padahal dari rangkaian proses tumbuhnya biji itu sampai dia berbuah, tugas petani itu tugas yang paling ringan. Allah kasih tugas untuk manusia petani itu bagian yang paling ringan. Apa itu yang ringan? Itu bagian-bagian nganokkan tanah. Habis gitu kita kondisikan tanah, kita ambil benih nih, kita masukkan ke dalam tanah. Itu tugas gitu tuh. Terus kita pantau bagaimana sih akar ini tumbuh, seperti apa nanti ditumbuh. Kita pantau tuh. Itu urusan Allah. Urusan Allah. Bagian kita hanya ambil benih, kondisikan tanah, lemparkan itu benih, tinggalkan balik ke rumah, tidur. Allah yang menggerakkan semuanya. Terbuka dia punya biji, lembaganya keluar, akarnya keluar, terus nanti keluar batang dan seterusnya. Terus sebulan panen timun. Padahal kita cuman mantau-mantau, setelah kita tanam besok, lusa kita pantau, udah tumbuh. Balik lagi kita ke rumah. Enak-enak bener, sebulan kemudian kita tinggal ambil gunting, potong, panen, kita panen. Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal, kalau mau dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, tidak mampu ilmu pengetahuan manusia menjelaskan bagaimana proses ini terjadi. Bagaimana mungkin dari unsur hara yang ada di dalam tanah itu, Allah rangkum sedemikian rupa menjadi batang, batang Allah tinggikan, Allah ambil itu unsur haranya menjadi segala macam, menjadi buah yang bisa kita nikmati, kita makan. Allah yang menciptakan semuanya. Tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak lagi, dimanapun mata kita memandang, kemanapun kaki kita melangkah, selalu ada dan banyak bertebaran tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Masya Allah, kalau ayat ini memang tugas kita banget gitu, harus menjadi tugas utama kita. Kumpulkan tanda itu, lihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, masukkan ke dalam hati, jadi penguat apa? Penguat akidah. Nah, para hamba Allah sekalian, hanya saja memang tidak cukup hanya sampai di situ. Dari rangkaian ayat-ayat itu, kemudian Allah tutup dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi, jangan hanya sekedar melihat tanda-tanda kebesaran Allah, hanya sekedar menikmati betapa luar biasanya kompleksitas kehidupan manusia ini, kehidupan alam semesta ini. Jangan hanya sampai di situ. Tetapi apa? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Allah perintahkan kita untuk menghadapkan wajah secara lurus kepada dinullah, agama Allah yang lurus. Hadapkan benar-benar, betul-betul beragama. Setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Nah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah, fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Jadi sebenarnya connect, nyambung antara diri kita, alam semesta, dan agama yang Allah turunkan. Itu connect. Makanya agama fitrah ya begitu. Kita tidak akan menemukan sesuatu yang keluar dari jalurnya kalau kita beragama yang benar. Pasti connect, pasti nyambung antara kita, alam semesta tempat kita berpijak ini, dan syariat yang Allah turunkan. Itu fitrah. Bagaimana caranya? Nanti pada ayat berikutnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Demikian agama yang lurus, tetapi banyak sekali manusia yang tidak mengetahui. Nah, ini caranya adalah munibina ilaihi, kata Allah. Selalu kembali bertaubat kepadanya. Masya Allah para ikhwan, taubat adalah syariat yang sangat manusiawi. Kalau anak zaman now itu apa sih? Aku banget gitu ya. Iya kan? Dia merasakan bahwa dirinya itu cocok banget dengan itu. Taubat itu adalah syariat yang sangat manusiawi. Coba para hamba Allah, bayangkan. Allah ciptakan kita, manusia, gitu kan? Allah ciptakan manusia ini, tujuannya apa? Tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah. Untuk ibadah kan? Tetapi dalam penciptaan kita itu, Allah kasih tantangan, Allah kasih juga nafsu, dan bahkan Allah kasih kecenderungan untuk berbuat maksiat. Fa'alhamaha, fujuraha, wa taqwaha. Kemudian mungkin kita berpikir, ya Allah ngapain sih? Kan mau dicipta untuk beribadah. Tapi kenapa
Kita dikasih di dalam tubuh kita itu, dalam diri kita itu, kecenderungan untuk berbuat maksiat. Artinya kecenderungan untuk menjauh dari ibadah. Tetapi Allah kasih taubat. Agar apa? Agar kita memperbanyak taubat. Allah suka orang-orang yang bertaubat, yang dia tadinya berbuat salah, dia kembali kepada Allah, istighfar, munibina ilaihi. Jadi syariat ini syariat manusia banget, syariat kita banget nih Pak. Kita ini, terbaiknya kita itu, bukan orang yang terlepas dari dosa, sempurna, tidak pernah berbuat salah. Bukan itu kebaikan manusia, karena kita tidak akan pernah menemukan manusia seperti itu. Kecuali Rasul, memang dijaga oleh Allah. Tetapi kita adalah manusia yang penuh dengan lupa dan dosa, kelalaian. Manusia yang terbaik itu manusia yang selalu munibina ilaihi, selalu bertaubat kepada Allah. Jangan khawatir para hamba-hamba Allah yang di luar sana, di dimanapun berada, yang dia tersilap langkah berbuat kesalahan. Kembalilah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Kita ini sangat butuh kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Munibina ilaihi wattaquhu, dan selalu para hamba Allah sekalian, selalu kita diajarkan untuk bertakwa kepada Allah. Kami pernah bilang dulu, kita jangan merasa bosan dibilangin takwa. Selalu diawali dengan takwa. Baru nggak ngomong Ustaz, dah takwa. Nanti di tengah-tengah bahas takwa lagi. Apalagi zaman sahabat dulu, orang marah pun ittaqullah. Itu jarang gitu ya. Takwa dan takwa. Jangan merasa bosan dibilangin takwa. Karena sungguh takwa itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Menempel dan melekat dalam diri kita. Dan dengan takwa itu Allah akan cuci kotoran-kotoran dosa kita. Cara Allah menghapus dosa. Yang pertama, dengan bertaubat. Dan sebaik-baik taubat itu adalah taubat yang muncul dari dalam diri sendiri. Ngapain sih orang bisa bertaubat itu? Dari dirinya sendiri. Muncul dari dirinya sendiri. Karena pasti dia muhasabatun nafs. Pasti dia sedang menghisap dirinya sendiri. Makanya penting sekali itu hisap itu. Kita hisap diri kita sendiri ini. Setelah hisap, kita ketemu kan ada hal yang salah, kita taubat kepada Allah. Nah, taubat kemudian Allah akan cuci dosa kita. Ini yang paling bagus dan yang paling nyaman sebenarnya. Tapi persoalannya jarang dilakukan manusia. Karena kita ini suka lalai memang. Kadang-kadang untuk muhasabatun nafs itu, muhasabah itu kita lalai. Itu. Yang kedua, taubat. Ini masih bicara taubat nih. Cara yang pertama kan taubat. Nah, taubat itu ada dua. Yang pertama tadi dengan diri sendiri. Yang kedua, taubat setelah ditegur orang, dinasihati. Banyak orang yang mendapatkan nasihat dan dia kena di hatinya, dia taubat. Bagus. Jadi dengan taubat itu dosanya akan dicuci oleh Allah SWT. Cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah akan hapus dosa kita dengan musibah. Jadi ada dulu, cara pertama tak kena ke dia. Cara yang kedua, teragak mempan telinganya dia nih. Kemudian Allah masih kasih sayang dengan dia. Allah hapus dosanya dengan apa, Bu? Dengan musibah. Nah, ini makanya kalau kita nanti tak taklim, agak nakut-nakutin nih sebenarnya. Kita tak taklim dan kita pun agak jarang introspeksi diri. Kalau Allah masih sayang kepada kita, itu Allah cuci dosa kita. Kita kan pengen kan dicuci dosanya dengan cara musibah. Karena orang yang beriman itu kalau dikasih musibah, kata Rasul, pasti akan mengangkat derajat kemuliaan dan menghilangkan dosa-dosa. Tuh. Padahal dah tak nyaman nih. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, mulai lebih tak nyaman lagi. Dengan siksa di neraka. Ada 3 cara lah, setidak-tidaknya gitu ya. Yang lainnya tambahannya mungkin sedekah segala macam, itu dimensi dunia. Allah masih sayang kepada kita. Tetapi sampai kita meninggal dunia, dosanya masih ada. Allah masih sayang, Allah akan hapuskan dosa orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya? Allah rebus dalam api neraka. Kenapa direbus? Karena dosanya masih ada. Allah masih kasih sayang, dengan direbus itu nanti dosanya hilang deh. Kemudian akan dikembalikan ke tempat sejatinya orang-orang beriman di surga Jannatun Na'im. 3 cara. Jadi kita mau yang mana nih? Yang satu aja lah ya. Taubat baik dengan introspeksi diri dan mendengarkan tausiah.